Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul walaupun via online seperti ini. Sebelumnya di sini kita dari kelompok 1 mau memaparkan penyuluhan Ibu apa? Terima kasih. Dan saya sidang di ini tentang penyuluhan tentang hipertensi. Apa sih itu hipertensi dan pencegahannya? Untuk mengefisienkan waktu, apa kita langsung lanjut saja, Bu, ke materi? Langsung aja. Oh iya, sebelum ke materi, saya mau bertanya dulu, Bu, kepada ibu-ibu sama bapak-bapak, apakah sudah mengetahui hipertensi itu apa? Bapak, Ibu? Iya. Ada yang udah tahu hipertensi itu apa? Ibu tahu. Biar lebih jelasnya, kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu belum mengetahui secara jelas, kita langsung ke materi saja ya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Nadila. Kepada Nadila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang mengenai pengertian hipertensi ini. Nah, seperti yang tadi sudah diketahui oleh Ibu dan Bapak-Bapak, hipertensi itu tekanan darah atau kenaikan tekanan darah. Nah, lebih jelasnya, hipertensi ini adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah yang sering terjadi pada usia di mana terjadi peningkatan dari tekanan sistolik di atas standar dan dihubungkan dengan usia yang menyebabkan vaskuler. Nah, untuk penyebab dari hipertensi itu sendiri, yang pertama ada dari asupan garam yang tinggi. Nah, kalau misalnya ibu-ibu kan suka masak tuh ya. Kalau misalnya di keluarga ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang memiliki yaitu menjadi. Kemudian yang kedua ada stres psikologis. Selain tadi asupan garam yang tinggi, stres psikologis juga dapat mempengaruhi, misalnya seperti emosi yang tidak stabil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu faktor genetik atau keturunan. Yang keempat itu kurangnya dalam aktivitas, terutama dalam berolahraga. Yang selanjutnya kebiasaan hidup yang tidak baik, misalnya seperti suka meminum alkohol, terus suka merokok, itu juga dapat menyebabkan naiknya tekanan darah. Kemudian ada penyempitan pembuluh darah oleh lemak dan kolesterol tinggi. Nah, selain tadi asupan dari garamnya harus dikurangi, penderita hipertensi juga harus meminimalisir asupan lemak, misalnya seperti dari makanan-makanan junk food dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari peningkatan usia. Rata-rata hipertensi ini diderita oleh usia lanjut, misalnya sudah 60 tahun ke atas. Nah, itu sangat rentan terkena hipertensi. Terus yang terakhir adanya kegemukan. Nah, seperti contoh yang tadi ya, yang penyempitan pembuluh darah oleh lemak atau kolesterol tinggi, kan kalau misalnya
obesitas itu kan adanya lemak berlebih ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Selanjutnya, untuk tanda dan gejalanya dari hipertensi itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Arif. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila telah memberikan kesempatan. Tanda dan gejala hipertensi yang perlu kita ketahui biasanya itu yang pertama kepala pusing ya. Terus yang kedua seringnya terjadi gemetar atau tremor dan sering marah-marah. Selanjutnya jantung terasa berdebar-debar. Nah, ini tekanan darah biasanya lebih dari 140/90 mmHg. Dan selanjutnya ada keringat berlebihan, terus gangguan penglihatan, rasa berat di tekuk, sukar tidur. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu pencegahan hipertensi. Yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah secara teratur ya ke pelayanan kesehatan terdekat. Atau kita bisa menyediakan sendiri di rumah. Ada kan alat pemeriksa darah yang digital. Yang selanjutnya diet hipertensi. Terus menjaga keseimbangan berat badan, minuman keras atau alkohol, dan kurangi atau hentikan merokok, istirahat yang cukup, hindari stres, dan olahraga yang teratur. Nah, mungkin yang selanjutnya akan diteruskan sama Dea. Saudara Arif yang telah mempersiapkan saya untuk memaparkan materi. Untuk yang selanjutnya ada diet hipertensi. Makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi biasanya yang bersumber dari karbohidrat seperti biskuit, singkong, roti, tepung, mie, tapioka, dan nasi. Ada juga sumber protein seperti nabati yaitu tahu, tempe, kacang-kacangan. Sumber seperti buah yang dibatasi makanan dengan makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Sebelum penutup, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dari Ada, materi Bu. tentang pencegahan hipertensi? Ada. Iya, boleh. Dengan siapa, Bapak? Dengan Bapak Taufik dari Nagrat. Ya, boleh. Bapak mau bertanya apa? Maaf, mau bertanya, kan kenapa lebih banyak yang terjangkit hipertensi daripada hipotensi? Kebanyakan di lapangan begitu, kenapa? Gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Barangkali ibu-ibunya? Sudah cukup? Saya mau bertanya Boleh, dengan siapa? dengan Ibu Aisulastri dari Cisewu. Ya, Bu Ai. Punya anak lagi, tapi saya itu punya riwayat hipertensi sama hipertensi. Terus bagaimana? Apakah sebaiknya, apakah boleh atau tidak gitu kalau misalkan saya mau punya anak lagi? Oh iya, Apakah akan mengancam tidak gitu sama tubuh saya atau gimana gitu? oh iya. Terima kasih ya Ibu Ai. Pertanyaannya cukup dua dulu ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Taufik. Pak Taufik bertanya, kenapa rata-rata kebanyakan orang menderita hipertensi dibanding hipotensi?
Silakan kepada rekan-rekan, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Taufik? Izin menjawab. Iya, boleh. Baik, gini ya Pak Taufik, kan tadi sudah dijelaskan sama rekan saya mengenai penyebab-penyebab hipertensi. Mungkin kebanyakan hipertensi bisa jadi karena yang pertama dari faktor genetik, karena besar faktor genetik yang mempengaruhi hipertensi itu sekitar 90%. Dan yang sebelumnya lagi dari gaya hidup seperti makanan yang tidak sehat dan berolahraga. Mungkin Gimana Pak Taufik, apakah cukup? Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah Ya, ada pencerahan. ya, alhamdulillah ya Pak. Sekarang kita lanjut pertanyaan yang kedua dari Ibu Ai. Tadi Ibu Ai bertanya, bagaimana sih Bu kalau misalkan orang yang hipertensi seperti saya mau mempunyai anak lagi, tapi menderita hipertensi, apakah boleh? Seperti itu. Apakah ada yang mau menjawab? Rekan-rekan yang lain? Sambil menunggu jawab pertanyaan dari Ibu Ai, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, saya Ibu, izin Pak. bertanya Iya, boleh. Dengan siapa? dengan Bapak Abdul dari Kaum. Iya, boleh. Bapak Abdul mau bertanya apa? Ini Bu, kan saya dari kampung ya. Ya. Berhubung obat-obatan susah dijangkau, Bu. Cara pencegahan hipertensi melalui yang alami gimana? Apa saja? Iya, Bapak. Bapak Abdul, boleh saya ulangi ya pertanyaannya. Bapak bertanya, bagaimana kalau misalkan pencegahan hipertensi dengan bahan-bahan alami karena obat-obat yang susah dijangkau. Seperti itu, Pak. Soalnya ini sinyalnya jelek. Suara Bapaknya tidak jelas. Iya, Bu. Seperti itu. Menjawab ya, Teh. Iya, boleh mau menjawab teman-teman saya dari pertanyaan Pak Abdul. Kita menjalani olahraga dengan secara teratur. Ya, boleh. A. Arif, silahkan. Dari gejala hipertensi tersebut. Mungkin segitu Bapak Abdul gimana? Bagaimana Bapak Abdul, apakah sudah jelas? Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaannya Ibu Ai. Apakah ada yang mau menjawab? Terkait izin. dari... Iya, boleh, Teh Nadila. Tapi ya dari pertanyaan Ibu Ai tadi, kalau misalnya Ibu punya hipertensi terus mau mempunyai anak lagi, bisa dilihat dulu misalnya pada kehamilan sebelumnya hipertensinya itu pada kan macam-macam hipertensi itu ada banyak ya. Ada hipertensinya dari faktor genetik, ada dari misalnya apa namanya
hipertensinya itu berkelanjutan, emang dari sananya punya hipertensi, terus ada juga hipertensi yang adanya itu pada saat mau melahirkan saja gitu loh, pada saat kehamilan. Nah, Ibu bisa lihat dulu misalnya kalau pada kehamilan sebelumnya, pada saat melahirkan atau kehamilan, hipertensi Ibu naik terus-menerus, tidak turun-turun, misalnya kan kalau misalnya si hipertensinya itu pada saat kehamilan atau melahirkan saja, pas sudah melahirkan, hipertensinya itu bakal turun lagi, tekanan darahnya. Nah, kalau misalnya tekanan darahnya naiknya berkelanjutan, itu sebaiknya ditunda dulu, Bu. Soalnya itu dapat membahayakan diri Ibu, misalnya dapat berkelanjutan menjadi komplikasi pada penyakit lain, misalnya seperti stroke dan lain hal sebagainya. Seperti itu, Bu. Bagaimana Ibu? Sudah jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ibu. Di kesimpulan dari pertanyaan yang tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu tanyakan, untuk yang pertama, tadi pertanyaan dari Pak Taufik, kenapa orang kebanyakan hipertensi daripada hipotensi? Teman saya, Saudari Dea, sudah menjelaskan karena rata-rata kalau yang hipertensi itu kebanyakan 90% disebabkan oleh genetik dan 10% disebabkan oleh penyakit lain. Kemudian pertanyaan yang Ibu Ai tadi terkait bagaimana kalau saya penderita hipertensi dan berencana untuk hamil lagi. Dan tadi teman saya, Saudari Nadila, sudah menjawab, kalau yang hipertensi itu ketika hamil, ada yang ketika hamil dan ada yang ketika melahirkan. Jadi Ibu bisa dilihat di riwayat kehamilan sebelumnya. Itu tergantung dari Ibu sendiri. Jadi bagaimana Ibu meminimalkan resiko itu. Terus pertanyaan yang ketiga dari Bapak Abdul dan sudah dijawab oleh teman saya, Pak Arif. Bagaimana pencegahan hipertensi terkait jarak untuk membeli obat yang jauh? Jawabannya itu bisa dengan melakukan olahraga yang rutin dan memakan makanan yang sehat. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari hipertensi itu ya Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu tahu, hipertensi adalah tekanan darah yang biasanya mencapai 140 sampai 90 mm Hg. Seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Sebelumnya tadi saya lupa memperkenalkan diri. Kita dari kelompok 1 3DD3 Keperawatan. Ya, sebagai moderator tadi pemateri ada Nadila Septiawati, Dea Siti Fatima, dan Arif Rahman. Kemudian untuk fasilitator ada Rizky Febriansah. Cukup sekian ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.